bagaimana kalau kita menggunakan realia untuk pembelajaran teks deskripsi? Kita tahu bahwa di deskripsi ada 4 yang dituju, ya. 1, menentukan ciri, isi, dan tujuan teks deskripsi, kemudian menentukan isi teks deskripsi, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi, dan menyajikan secara lisan dan menulis teks deskripsi. Kalau kita lihat di sini, semuanya polanya seperti ini. Pertama, yang harus diajarkan kepada peserta didik yaitu adalah pengetahuan tentang teks deskripsi. Lalu di akhir, ujungnya pada pembelajaran ini, siswa harus mampu menulis atau berbicara, membicarakan teks deskripsi atau melisankan teks deskripsi yang ditulisnya atau tidak ditulisnya. Atau dengan kata lain, teks deskripsi itu bisa dibuat secara lisan atau secara tulisan. Realia yang bisa digunakan, ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena definisi realia seperti itu, semua objek nyata dalam kehidupan, ya, atau di sekitar siswa, maka media realia ini bisa berhimpit dengan pengertiannya dengan media yang lain. Misalnya ini contohnya, dengan media audiovisual. Nah, media audiovisual ini, menurut saya ini juga termasuk realia, karena ini adalah benda-benda nyata, objek-objek nyata, atau alat-alat nyata yang bisa digunakan oleh guru untuk menjelaskan apa itu deskripsi. Nah, seperti yang Anda ketahui, deskripsi itu bisa ditemukan di berbagai macam acara televisi. Ya, sekarang kita banyak acara televisi, tetapi tidak semua ada di acara televisi. Misalnya, kalau Anda pernah melihat acara di Net TV, ada acara Indonesia Bagus. Indonesia Bagus itu acara yang mengeksplorasi keindahan tempat wisata di Indonesia. Oke, ada banyak di situ. Contoh-contohnya banyak, ya. Di sini saya beri beberapa link, sekedar link misalnya. Nah, pertimbangannya meskipun ada banyak contoh tentang deskripsi lisan, ya, harus tetap dipertimbangkan kedekatan dengan peserta didik. Maka tidak semua, meskipun kita bisa menggunakan semua sumber audiovisual yang ada di YouTube, ya, tapi tetap harus dipertimbangkan kedekatan, ya, materi itu dengan lingkungan peserta didik. Maka untuk konteks Kalimantan Selatan, ada beberapa media audiovisual yang bisa digunakan sebagai realia. Nah, sebelum siswa itu diajarkan cara menulis deskripsi. Realianya antara lain misalnya di CNN Indonesia itu ada acara Insight Indonesia. Ini yang di Danau Kanggang ini bisa nonton misalnya Balada Kerbau Rawa. Itu pernah sudah dibahas di Insight Indonesia. Dan itu adalah deskripsi. Tapi mungkin ada yang belum, hal-hal yang belum Anda bisa ciptakan untuk pembuatan realia pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan lingkungan dan lebih menarik. Ya. Berikutnya, ini ada realia sumber yang berbentuk tulisan. Anda bisa menggunakan majalah, di dalam majalah ini pasti ada yang namanya teks deskripsi dan itu bisa digunakan sebagai realia. Misalnya, atau Anda juga bisa menggunakan koran. Di Kompas misalnya ada halaman feature yang mendeskripsikan peran seseorang di dalam kehidupan, itu adalah juga bentuk deskripsi dan itu juga bisa dipandang sebagai realia. Nah, sekarang bentuk-bentuk tulisan ini sudah bertransformasi dalam bentuk teks lain. Dia bisa diakses lewat Google, misalnya kan. Dengan Google Anda bisa mengakses banyak informasi tentang deskripsi. Dengan demikian, gawai yang memungkinkan siswa untuk mengakses segala informasi yang berkaitan dengan deskripsi itu juga bisa dianggap sebagai realia atau benda-benda nyata yang bisa dipakai untuk menemukan deskripsi dengan mudah. Itu realia dalam bentuk tulisan. Kalau tadi dalam bentuk audiovisual atau dalam bentuk lisan, dia tidak di dalam bentuk lisan.
Dengan menghadirkan realia seperti ini kepada siswa, Anda menunjukkan bahwa oh ternyata ini ada beberapa objek-objek nyata atau alat-alat apa. Jadi jangan hanya melihat bahan-bahan yang disediakan di dalam buku. Jadi bawa siswa itu keluar dari buku. Buku itu hanya contoh yang bisa dilihat sepintas, tetapi yang paling penting Anda sebagai guru bisa membawa pada objek-objek yang nyata. Oh, teks deskripsi itu ada di mana-mana loh ya. Dia bisa ditemukan di Google, bisa ditemukan di koran, bisa ditemukan di acara televisi, bahkan mungkin juga bisa ditemukan di acara radio, atau bisa juga ditemukan di podcast-podcast. Itu. Berikutnya, nah, ini beberapa saran yang harus saya sampaikan kepada Anda sebagai calon guru, yaitu gunakan realia yang bahasanya baik dan benar. Oke, realia bisa diakses di mana-mana, teks deskripsi bisa diakses di mana-mana, tetapi ingat, kalau Anda menggunakan teks nyata dari lingkungan sekitar siswa, kembangkan Anda sebagai guru punya tugas untuk memilih bentuk teks yang baik. Oke, yang baik dan benar. Jangan menggunakan teks deskripsi yang buruk, karena itu akan memberikan pengaruh pada siswa. Untuk tujuan penguatan pengetahuan, Anda harus menggunakan realia dengan bahasa yang baik dan benar untuk kasus teks deskripsi. Realia dengan bahasa yang tidak baku dapat juga digunakan untuk latihan penyuntingan, karena dalam pembelajaran mata pelajaran teks deskripsi ini ada yang namanya keterampilan menyunting bahasa. Dengan demikian di situ ada kegiatan penyuntingan. Anda mungkin semester ini atau mungkin akan datang atau mungkin telah menempuh ada mata kuliah penyuntingan, ya. Kuasai betul-betul mata kuliah itu, karena itu akan berguna ketika Anda akan menjadi guru di SMP. Itu akan sangat berguna, ya. Akan sangat berguna untuk pembelajaran materi 1 ini. Selanjutnya, ini pembelajaran untuk cerita fantasi ada 4, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur, ya, cerita fantasi, menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. 3, menelaah struktur dan bahasa cerita fantasi. Dan yang keempat, menyajikan cerita fantasi. Pasti seperti itu ya urutannya. Pertama, pengetahuan dulu, ya. Pertama pengetahuan dulu, setelah pengetahuan nanti keterampilan. Nah, ini membaca. Kegiatan pertama itu kegiatan membaca. Kegiatan kedua itu kegiatan berbicara. Kegiatan ketiga itu ini berpikir tingkat tinggi, ya. Lalu kegiatan keempat itu ini membuat, ya. Di sini mengetahui, lalu kemudian berlatih, lalu kemudian di sini latihan. Ya. Selalu urutannya begitu.